بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Para subscriber dan pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Silakan kalian perhatikan dan simak materi pembelajaran kali ini. Infografis materi pembelajaran ini, semua siswa diharapkan mampu membaca, mengidentifikasi hukum tajwid, dan mewujudkan perilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian semua siswa juga diharapkan mampu dapat menunjukkan perilaku saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian semua siswa juga harus mampu menerapkan perilaku saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan materi tadabbur kali ini adalah amati gambar di bawah ini, lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar yang terkait dengan tema terbiasa saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan. Perhatikan gambar 1 dan kemudian gambar 2. Itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian berikan komentar dalam buku pembelajaran kalian masing-masing. Jangan ada yang terlewatkan, karena ini masuk dalam tugas portofolio di pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya adalah perhatikan artikel berikut ini. Pertanyaannya adalah, pantaskah seorang anak membantah nasihat orang tua? Tentu tidak. Seharusnya kita sebagai anak selalu patuh dan taat terhadap perintah orang tua. Karena sampai ada salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho orang tua atau ridho kedua orang tua adalah ridho Allah. Jadi kalau kita sebagai anak ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Apalagi seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan antara hidup dan mati, untuk memperjuangkan kelahiran seorang anak yang tentunya adalah diinginkan oleh semua orang tua, bahwa ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu patuh kepada kedua orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, tentu kita sebagai seorang anak tidak pantas membantah apapun yang telah dinasehatkan oleh kedua orang tua kita, kalau nasihat itu baik, kecuali nasihat itu tidak baik. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan selanjutnya kalian identifikasi tajwid Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Silakan kalian cari apa saja yang terkandung dalam pembelajaran tajwid di Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Jadi ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun jumlahnya sangat sedikit, Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir orang dari Bani Israel yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, bahwa ayat tersebut memberikan ketegasan perintah berbuat baik. Yang pertama kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, terus kepada anak yatim, orang miskin, kemudian berkata yang baik, kemudian mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Yang selanjutnya adalah perintah berbuat baik kepada siapa saja tanpa pengecualian. Jadi tidak harus memilah-milih berbuat baik kepada siapa saja, tetapi harus semua yang ada di lingkungan kita, terutama sesama manusia, kemudian semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus
berbuat baik terhadap mereka. Kemudian perintah berbuat baik kepada alam beserta isinya yang ada di dunia ini. Adapun hikmah dan manfaat saling menasehati dan berbuat baik dalam kehidupan, yang pertama adalah mendapatkan keselamatan lahir dan batin, karena kita sebagai manusia selalu diingatkan dan selalu mengingatkan kepada sesama agar terhindar dari mara bahaya atau musibah yang menimpa kepada kita sekalian. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil yang kedua adalah terhindar dari segala mara bahaya. Itu sudah pasti insya Allah kalau kita selalu berpegang kepada nasihat atau kepada aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita juga akan selalu terkontrol jiwanya, karena teringat jika akan berbuat kemaksiatan sehingga tidak jadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada tugas siswa, yang pertama kalian diberi tugas untuk menelaah tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Disarankan untuk menggunakan literasi minimal 2 kitab tafsir agar lebih memahami. Dan yang kedua adalah menghafal Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian diberi kemudahan dalam segala apa yang akan kalian kerjakan di pembelajaran kali ini. Dan seperti biasa, selalu ingat pesan ibu, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas apapun, karena kondisi COVID-19 di Indonesia ini masih merajalela. Dan semoga kita semua tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu terhindar dari semua penyakit dan mara bahaya tersebut. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.